Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada membahas ya bagaimana tips dalam kita memanah. Nah, apa aja alat-alat yang harus kita miliki. Nah, jadi kita hiasan rumah. Jadi kan masuk juga dalam channel kita. Nah, yang pertama-tama tips apa yang harus kita miliki ya dalam memanah. Yang pertama kita harus punya busurnya dulu. Nah, busurnya. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini adalah busurnya yang kita miliki. Nah, ini ada busur. Ya. Kita lepas dulu ya. Iya. Ini cukup berat juga sih. Apa ini yang panahan tadi? Ini adalah panahan tadi ya. Nah, ini Banget. inilah panahnya ya, panahannya, ya, busurnya ya. Nah, Loh, kok tidak nah ini kami yang kita miliki adalah busur jungsing ya, ini busur jungsing. Nah, itu jungsing F179 ini. Nah, di video lain nanti kita akan mereviewnya ya, sudah review ya. Nah, kemudian satu ya Andri, panah ya, harganya itu sekitar 1 juta rupiah ya. Nah, kemudian hal yang harus kita miliki lagi adalah apa? Nanti dulu sayang ini. Nah, kita harus memiliki anak panahnya. Nah, ini anak panahnya ya. Nah, ini anak panah ya. Nah, anak panahnya ini kita lebih baik ya yang fiber kayak ini ya. Nah, ini yang lumayan bagus ya. Nah, dan tahan lama juga. Nah, ini adalah panahnya. Ini harganya kemarin kita beli Rp25.000. Nah, jadi yang pertama adalah panahan ini. Nah, yang ketiga yang wajib kita miliki adalah bantalan target ya. Jadi kita harus mempunyai bantalan target, yang targetnya ya untuk kita memanah nanti. Nah, itu harganya itu bervariasi, ada yang kecil ada yang besar ya. Itu sekitar harganya 65 ya, ada yang 100 juga ada yang besar. Nah, itu harus kita miliki. Jadi yang wajib itu adalah 3 buting yang wajib kita miliki. Nah, apalagi yang harus kita miliki ya, yang wajib kita miliki adalah setelah itu adalah pelindung tangan. Nah, kenapa pelindung tangan kita perlukan? Nah, nanti pada saat kita memanah ya di sini, nah itu kemudian talinya ya untuk melepas kadang-kadang bisa terkena di sini. Nah, di sini bisa agak biru-biru ya. Kadang-kadang kalau orang yang memanah kalau nggak pakai pelindung itu bisa mengakibatkan di sini biru-biru, tapi nggak apa-apa sih. Nah, di sini ini adalah pelindungnya. Ini harganya kemarin pelindungnya itu sekitar 40-35an ya. Nah, ada untuk anak-anak juga ada ya. Nah, kemudian lagi apalagi yang kita miliki ya. Oh iya. Lagi ya. Nah, ini adalah untuk pegangan. Nah, itu nanti seperti ini nantinya. Nah, ini talinya kan. Nah, ini ada. Nah, jadi kita pada saat kita menarik kan kayak gini nanti. Nah, di sini nanti anak panahnya. Jadi kita tarik begini. Ini ada 2 sih. Nah, kalau yang seperti ini adalah finger guard ya. Ini 20 ribuan. Ini kalau yang gini harga yang ininya ya. Itu 20 ribuan. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah, ini finger tap. Nah, ini bisa kita tempelkan. Nah, seperti ini. Nah,
bisa ditempelkan. Nah, ini kan ada pengaitnya di sini. Nah, kenapa ini? Nah, jadi pada saat kita memanah ya, ini kan lumayan sakit nih. Nah, ini kalau kita narik itu kan agak sakit sedikit. Jadi kalau pakai gini kan, nah jadi ini terhalang di sini. Jadi tangan itu nggak cepat lecet. Nah, jadi bisa kita beberapa kali untuk olahraganya. Nah, ini seperti ini. Nah, bentuknya. Ini harganya tadi berapa? 35 harganya. Nah, ini di online semua, kami kemarin beli ya. Nah, kemudian apa lagi ya yang kita perlukan? Nah, ini tadi, nah ini ada 2 ya, yang pilihan kalian, apa kalian mau ini atau yang ini ya, bisa kalian pilih. Nah, kemudian apa lagi ya yang paling perlu? Nah, yang paling perlu yang berapa sudah? Nah, kita ada di sini ya. Nah, ini kita perlukan juga. Kenapa? Pada saat kita memanah ya, yang gini, kadang-kadang kita kena sini kan. Nah, itu berhati-hati. Nah, apalagi khusus untuk wanita ya. Nah, wanita itu saya sarankan memakai ini. Kalau laki-laki nggak terlalu juga sih. Nah, itu pelindung ya, pelindung. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini kalau ini untuk anak-anak lah ya, pelindung anak-anak. Nah, anak kecil. Nah, tapi ada juga yang besar. Nah, ini bisa kalian beli. Ini harganya sekitar 50.000. Jadi untuk menaruh anak panah. Nah, jadi anak panah kita taruh di sini supaya itu lebih. Nah, jadi nyaman membawanya aja. Nah, kalau kita nggak pakai ini mungkin agak sulit membawa. Dan ini juga kita perlukan juga sih. Nah, ininya ya. Nah, ininya kita perlu juga supaya panah ini dia tidak berbenturan, jadi nggak rusak ya, jadi teratur dengan rapi lagi ya. Nah, setelah ini sudah, semuanya sudah. Nah, ini juga bisa ya, bantu aja ini untuk memasang tali panahnya nanti. Nah, lagi kita perlukan. Nah, setelah itu baru kita terakhir beli tas. Kenapa beli tas? Supaya lebih mudah untuk membawa peralatan panah kita. Nah, kan kita nggak mungkin kita memanah misalnya di rumah sini kan sulit kita, jadi kita bawa ke lapangan misalnya, karena dalam hal memanah ini harus menggunakan lapangan yang agak luas. Nah, kalau harga tasnya ini sekitar 198 ya, kemarin dia hampir 200 hampir ya. Nah, ini menurut saya sangat bagus, murah, tapi kualitasnya juga lumayan bagus ya. Coba kalian lihat. Nah, ya kan? Nah, ini tasnya. Nah, nanti kita review tasnya nanti ya. Kalau juga kita bisa review. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa tertarik di hal memanah? Karena hal memanah ini biayanya lumayan banyak juga ya, karena kita anak panah ini juga bisa rusak ya. Nah, namanya alat pasti rusak dan kita harus beli lagi. Nah, saya sarankan kalau pengen memanah, belinya itu sekitar anak panah ini 10 atau 20 lah ya, untuk awal-awal ya. Ya 10 lah minimal. Kenapa? Karena kalau cuman bisi 2 itu kita agak capek. Masalahnya kalau kita memanah kan otomatis panahnya itu ya berada kita lepaskan ya, anak panah itu ke sekitar 10 meter ya, berapa meter kan, nanti kita lari-lari lagi balik-balik, jadi kita harus mempunyai banyak anak panahnya. Nah, itu tips ya untuk bermain panahan. Nah, kita lakukan ini karena juga sunnah Nabi ya. Ya, sunnah Nabi itu memanah termasuk sebagai sunnah Nabi. Ada 3 olahraga. Yang pertama apa? Memanah. Kedua berkuda. Dan yang ketiga berenang. Nah, jadi yang paling diutamakan Nabi adalah antara berkuda dan memanah adalah memanah, karena harga
harga kuda itu lumayan mahal. Jadi kita lebih baik kita memanah ya. Ya, dan juga sangat menyehatkan. Nah, bagi kalian bagi kami ya, nah memanah itu sangat menyehatkan, nah, merefreshkan badan, jadi sehat ya. Nah dan juga kalau kita memanah ya, ini napas itu menjadi segar, lega. Nah, kenapa olahraga memanah itu dianggap orang sebagai itu olahraga apa itu kan, nah cuma memanah doang. Nah mereka nggak tahu. Nah karena memanah itu kita mengekang ya, menarik panah itu aja itu sudah seperti olahraga. Itu mengambil napas, kita kekang kan, jadi dada itu naik kan otomatis. Nah jadi perambil pernapasan. Nah dan juga nanti kita contohkan ya. Oke. Nah kita rakit dulu ya, jadi nyaman kita mencontohkannya. Oke. Ya, ini kita yang sudah busurnya sudah terpasang. Ini busurnya sudah kita pasang. Nah, ini yang sudah kita review tadi kan. Nah, ini adalah alat pelindungnya. Kenapa kita harus memakai alat pelindung ini? Yaitu pada saat kita memanah, ini kemungkinan besar nih kena sini kan. Nah, tak jar. Nah, jadi kita perlu ini. Jadi tidak, karena ada ini kita terhalang. Nah, terhalang untuk kena kulit kita di sini. Jadi tidak melar gitu ya. Tidak ya, lebam lah. Nah, yang ini digunakan pada sini kan. Nah, kalau di sini kita juga terkena, tapi untuk laki-laki nggak masalah sih. Tapi biasanya untuk wanita yang bermasalah. Nah, kemudian lagi yang ini tadi. Nah ini kan, nah ini kalau nggak ada ini kita bisa pakai ini. Kalau nggak ada ini, kalau nggak pakai ini aja. Tapi terserah aja apa yang kalian mau. Apa kalian mau ini atau yang ini? Ini kita langsung aja karena langsung mana. Nah tapi kalau ini, nah ini bisa kita buat ini. Dan cara masangnya juga gampang, seperti ini aja kok. Nah ini. Nah, kenapa itu menyehatkan ya? Karena pada saat kita menarik panah, nah itu kan kita menahan napas, kita memfokuskan pikiran untuk ke satu tujuan. Nah, seperti ini saja ya. Ini membutuhkan tenaga yang lumayan besar ya. Kalau ini cukup lama seperti ini akan menggetar sedikit ya. Nah, jadi kita harus berlatih. Untuk awal-awal mungkin agak sedikit ya getar-getar. Getar banar, tapi kalau sudah lama itu mungkin agak kurang ya. Nah dan juga kenapa olahraga ini menyehatkan juga, kan biasanya hampir lebih dari 10 meter misalnya lah. Nah otomatis kalau kita mengambil panahnya ya, otomatis kita kan lari atau jalan ke tempat hal tersebut. Jadi bolak-balik kita ngambil panah ini ya. Nah makanya itu saya sarankan itu lebih baik tuh 10 minimal. Nah kalau maksimalnya terserah aja, karena 10 itu lumayan lah ya. Kita panahkan 10 hari, kalau kita ambil lagi kita main lagi. Nah ini menurut kami ini sangat menyehatkan, dan pernapasan juga semakin baik ya. Nah, kalau bagi pemula itu lebih baik di LBS yang agak rendah, 35 lebih kurang lah. Tapi kalau ini harganya ini LBS 35 ya, lumayan berat ya. Nah, ya maksimal 35 lah untuk yang pemula ya. Karena LBS 35 ini lumayan agak berat ya. Saya sarankan jangan memilih panah anak pak busur yang murahan, karena hal tersebut juga ketepatannya kurang ya. Jadi lebih baik kalian milih yang bagus dengan kualitas yang baik. Nah, kalau yang cuma pipa-pipa itu nggak bagus ya. Yang bagus seperti ini ya. Nah di atas ya harga 400-500 ke atas lah. Nah itu sudah lumayan bagus sudah. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah tertarik dalam bermain panah ini? Nah jangan lupa ya, kalau suka videonya bisa kalian subscribe, like,
dan share. Jangan lupa, karena hal itulah yang membuat kami lebih berkembang lagi ya untuk membuat video-video yang lainnya. Nah, mudahan hal ini bermanfaat bagi kalian. Nah, dan menjadi amal bagi kami. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Awas Maai. Dan satu lagi, ini kan bisa kita pajang di rumah-rumah, misalnya kita pajang seperti ini kan. Nah, itu lebih keren ya, enggak? Oke.